viewers, I am very happy. I am Fia Rahmati, can meet you again in Green News TV. Today we are in sacred place in Pusakasari, village Ciami City, precisely in Urul Hamlet. This location often used as a sacred location, and many people come to this place to worship and even beg for a better life. For more complete information, let's see. Here the information for you. This time I have been with one of the people who knows a lot of information about this place, along with Nama saya Pak Nana Suryana, jabatan sebagai Kepala Kewilayahan di Dusun Landeh, Desa Pusakasari. Pak, kalau boleh tahu, Ya, tempat ini diberi nama apa ya? ini namanya Pangsiraman. Tempat ininya, tempat keramatnya Pangsiraman. Kalau lokasinya Leuweung Rurah. Kenapa bisa diberi nama Pangsiraman? Bagaimana asal usulnya gitu? Menurut cerita nenek buyut gitu ya, dinamain ini Pangsiraman karena ini kan mata air. Ya mata air. Ya kalau zaman dulu mah kan, kalau orang zaman dulu kalau mau bikin rumah itu suka ngedeketin ke mata air gitu. Kalau zaman sekarang mah kan ngedeketinnya ke jalan raya gitu ya. Nah, disebut Pangsiraman, kalau bahasa Sunda lemesnya mandi itu kan siram. Jadi tempat pemandian gitu. Awal mulanya. Itu ada suatu tempat baknya atau gimana? Kalau dulu langsung dari mata airnya, cuman beberapa tahun ke belakang dibikin bak dan airnya digunakan untuk warga masyarakat Desa Buniseri. Sekitaran ini berarti ya? Iya. Apa yang menjadikan tempat ini sebagai keramat? Kan katanya ini tempat keramat. Iya. Apa alasannya? Nah, di sini ada dulu kan di sini ada pesantren gede ya. Nah, di sebelah sana kan dulu pesantren. Pernah ada pesantren gede, santrinya juga banyak gitu, dan masih zaman penjajahan Belanda ya, ada pesantren. Terus kalau mandinya ke sini. Nah, di sini ada tapi bukan kuburan ya, menurut nenek mah bukan kuburan. Jadi istilahnya orang berantem ngadu ilmu. Nah, hilang di sini. Nah, ditandain tempat hilangnya gitu. Tapi bukan dikubur gitu, hilangnya di situ orangnya gitu. Nah, jadi ditandain seperti kuburan gitu. Nah, cuman suka disalah artikan oleh masyarakat dulu. Nah, disangkanya itu kuburan dan suka banyak yang datang ke sini gitu. Dan untuk meluruskan akidah ya, secara akidah kan tidak boleh percaya sama kuburan, tidak boleh minta sama kuburan gitu. Tapi kalau berdoa mah boleh, berdoa mah, cuman minta mah tetap sama yang Maha Kuasa gitu. Ya. Pernah nggak sih Pak ada orang gitu ke sini gitu buat minta apa gitu? Banyak. Dari mana aja itu? Dari Jakarta, Bogor, dari luar daerah banyak lah pokoknya yang datang ke sini. Mintanya minta bimbingan gitunya ke siapa? Oh, kalau dulu ada kuncennya, cuman sekarang udah nggak ada. Ya, kalau ini kan saya masih keturunannya, masih keturunan kuncen di sini. Kalau misalkan kuncen pertama itu siapa namanya? Namanya Eyang Rani. Itu kuncennya itu ada berapa kira-kira? Berapa orang? Sampai 2, Eyang Rani sama Bapak Eman Erob. Setelah Bapak Eman Erob nggak ada lagi yang nerusin. Itu orang asli sini? Asli. Malah mah dulu rumahnya di atas di sini. Di sini. Ya, di atas mata air di sana rumahnya. Jadi kan di sini banyak rumah dulu. Di sini banyak banget. Ya, di sini ada 1, 2, di atasnya 4, 6, hampir ada 8 rumah. Cuma sekarang nggak ada satu pun, nggak ada rumah, pada pindah semua. Dulu mah rame kalau musim
kemarau sampai jam 5 aja masih banyak orang di sini Iya, pada betul. mandi di sini. Itu banyak rumahnya pas waktu zaman Belanda atau gimana? Belum lama saya kelas 2 SD juga masih banyak rumah di sini. Masih ada. Jadi belum lama pada pindahnya. Itu yang jadi kuncinya itu sistem monarki turun menurun atau gimana bisa Nah, dijelaskan? istilahnya turun temurun. Oh, iya. Terus tujuan mereka datang ke sini kan tempat keramat itu buat apa gitu? Ya macam-macam. Ada yang minta untuk kekayaan, ada yang minta jodoh, ada yang minta eh, naik jabatan gitu. Ada pada datang ke sini. Cuman setelah kesininya saya kasih arahan gitu ya, supaya tidak mengpar istilahnya gitu ya. Kalau di sini istilahnya sama dulu kakek saya bisa komunikasi sama yang goib di sini, bisa ngobrol. Iya. Nah, malah melarang jangan minta-minta kekayaan ke sini karena di sini bukan tempatnya. Iya, bukan tempatnya. Ya, kalau minta lebih baik ke ya langsung berdoa ke Allah gitu ya. Kalau di sini penunggunya juga dulu melarang jangan meminta ke sini. Tapi maaf ya, Ya. terasa terganggu atau gimana penunggunya? Ya, kalau penunggunya mungkin ada sebagian, kalau yang murni asri di sini ya merasa terganggu. Cuman ada sebagian dari sebelah sininya yang boleh katanya gitu. Oh, boleh. Nah, ada sebelah sininya gitu. Kalau di tempat keramat ininya enggak. Cuman ada oknum yang memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi ya boleh katanya, yuk saya antar di sini dengan syarat anu itu kan untuk kepentingan Iya, tersendiri orang, padahal yang di sininya mah enggak. Contohnya gini, makhluk goibnya di sini minta dibeliin minyak yang harga 2 juta gitu ya, padahal di sini mah enggak. Itu kan sama orang tertentu itu dibeliinnya, tahu dibeliin minyaknya yang 20.000 atau yang berapa kan nggak tahu gitu ya. Itu jadi kepentingan tersendiri orang sendiri gitu, padahal dia tidak ada keturunan kuncen, tidak tahu sejarahnya di sini gitu. Jadi itu memanfaatkan karena kekosongan pengurus kuncen di sini nggak ada gitu. Kenapa sih Pak nggak ada kuncen gitu kan, biar terawat. Nah, biar ini kalau kemarin saya kesini ini kan belum rubuh ya, ada pohon ini, ada pohon rubuh. Kalau nggak rubuh mah saya bisa unjukin tempatnya, bisa masuk ke lokasi. Cuman sekarang kan susah masuk lokasinya ya. Dan di sini ada batu bekas tangan gini, bekas telapak tangan ya. Kalau diteliti sejarah mungkin bisa lebih ini gitu. Ada telapak tangan, ada telapak kaki di batu itu, ada telapak ini pantat anak kecil bekas mandi di situ, dimandiin di situ. Ya saking zaman dulu mah, orang zaman dulu mah punya kebatinan yang tinggi gitu ya. Jadi megang batu aja mungkin bisa lembek karena punya kemampuan batin yang gitu. Itu jelas banget Pak di Jelas, batunya. jelas ada di batu. Cuman susah mengunjunginya, sayangnya, jalannya Pak. sayangnya gitu ya. Kirain teh nggak begini. Kemarin mah waktu saya kesini masih bisa masuk. Kalau bak penampungan airnya Nah, jelas. itu jelas, itu kelihatan tuh. Itu kan iya, bak, itu bak tuh di atas. Ini keramatnya di bawah sini. Iya. Batu yang ada bukan tulisan lah, bekas telapak tangan di sini bawah. Cuman susah masuknya. Iya sayang. Kasihan gitu. Jadi intinya gini, kalau ada pun keramat-keramat di daerah kita, itu kan perlu kita lestarikan, perlu kita jaga karena itu kan warisan. Cuman kita sebaiknya jangan percaya sama keramat-keramat yang akan memberikan kekayaan apa-apa gitu ya. Intinya kita mah percaya sama Allah ya, karena setiap doa, setiap apa kita kan harus berdoa dan berusaha gitu. Iya. Gitu. Intinya yang ngasih ijabah itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukannya minta sama kuburan sama itu gitu. Iya, musyrik ya, Ya, bisa ya jadi musyrik. Jadi kan akidah kita yang harus dilurusin gitu. Kalau kita ke sini istilahnya datang ke keramat, kebetulan kita diijabah minta kekayaan, contohnya langsung kaya, kan dalam hati, oh saya habis dari keramat ini langsung kaya, kan percayanya bukan ke Allah, bukan percayanya ke keramat di sini gitu. Ya itu yang intinya,
akidah kita harus benar-benar dijaga gitu. Oh terus Pak, saya dengar ya, Ya. kalau misalkan tempat ini ada apa ya, bekas Wali Songo gitu, apa benar itu? Nah kalau itu saya kurang tahu ya kalau masalah Wali Songo. Cuman kalau pesantren memang dulu ada di sini, pesantren gedean di sebelah sini nih, persis. Nah kalau di sini dulu ada lagi zaman gerombolan mah, kalau zaman dulu kan usahanya dari kelapa ya. Iya. Kalau zaman dulu bikin minyak gitu, namanya ngelentik. Nah di sebelah sini ada gede tempat Bangunan gitu. ya bangunan dari bambu gitulah buat bikin minyak dari kelapa. Soalnya kan kalau zaman dulu mah pada takut, jadi nyari tempatnya yang ini, yang lembah-lembah gitu supaya nggak kelihatan aktivitas gitu. Namun bahasa Sunda nama nyumput lah gitu. Zaman gerombolan ya rumput nah di dia. Pernah didatangi sama gerombolan? Ya pernah. Dulu kan gerombolan kan, menurut ini ada dokumen dulu yang diumpetin juga di sini, dokumen desa sejarah. Diumpetinnya di sini yaitu Bapak Malawi yang bawa dokumennya, suaminya dari Eyang Rani. Dulu rumahnya dipakai markas tentara, pakai tempat tentara, pakai markas aja gitu. Iya Pak, mungkin segitu aja Ya, ya. siap. Pertanyaan, terima kasih telah Iya, menjawab, siap. terus memberi informasi mengenai tempat ini. Iya, kasih sama-sama. Pangsiraman. Before this place was made sacred in ancient times, there was a Raja Pesantren and had very many students from various places. Because this Pesantren was quite famous, with a founder, Haji Duki and Haji Eman, founded a boarding pesantren called Pesantren. The reason why this place is named Pangsiraman is because in ancient time there was a spring that was always visited from various places, because this spring never experienced a drought even though the drought was hitting, and people who live in this area always build houses around this spring. Then the reason why this place is used as a sacred place because in ancient time, when there was colonials come to this place, there are two places who complain about black magic. Then one of them died in that place, and the place was marked with a missing person. But many people misinterpret that the place is now used as a sacred place, and many people come to this place from various outside the city and worship it because they want to get a match the highest position about the wealth and many more that because. That was information about this sacred place. I hope you can take learn something for the positive. That is all that I can say. I am Fiarmati and College on Dati, reporting for Green News TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.